Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Azanda, NIM E1E021096. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh penggunaan media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di Gugus 06 Kecamatan Trara. Baik, di sini kita mulai dari pendahuluan. Pendidikan itu merupakan usaha manusia untuk membangun kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Rakib tahun 2016. Di sini, pendidikan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, semakin baik kualitas pendidikan di suatu negara, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya. Selain itu, pendidikan yang bermutu itu dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan peserta didik. Dan salah satu cara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu yaitu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini pembelajaran yang menyenangkan itu bukan semata-mata pembelajaran yang hanya memfokuskan peserta didik untuk mendengarkan penjelasan dari guru saja. Karena tidak semua cabang ilmu pengetahuan dapat diterima oleh peserta didik melalui hanya dari penjelasan guru. Misalnya cabang ilmu matematika. Nah, jadi di sini tuh permasalahannya itu mengenai pembelajaran matematika. Matematika ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan teknologi sains, daya pikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Pentingnya peranan matematika ini menjadikan pelajaran matematika diajarkan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari kita sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bukan hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari pun sering berhubungan dengan matematika. Pembelajaran matematika ini merupakan mata pelajaran yang mengutamakan pemahaman konsep yang kuat ditambah dengan materi yang saling berkesinambungan. Selain peranan penting, matematika ini juga mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran matematika secara umum adalah agar siswa mampu dan terampil dalam menggunakan matematika, menurut EMA tahun 2019. Nah, dalam hal ini, siswa tidak hanya mampu melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian, tetapi siswa mampu menggunakan matematika yang dipelajari, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep secara akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah matematika. Kemampuan siswa untuk memahami sebuah konsep matematika dalam pembelajaran yakni siswa tersebut mampu menyatakan ulang suatu konsep dengan kata-katanya sendiri, memberikan yang mana contoh dan bukan contoh, dan mengaplikasikannya. Dalam hal ini, seorang guru harus mempunyai strategi yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada siswa agar pemahaman konsep dapat diterima secara optimal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa salah satu ciri pembelajaran yang baik itu yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Di sini, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu, seorang guru harus mempunyai inisiatif dan kreativitas. Oke, dan salah satu contoh dari pembelajaran yang menyenangkan itu yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan belajar sehingga mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan sebagai peneliti pada kelas 4 di Gugus 06 Kecamatan Trara, terutama pada SDN 1 Suradadi, 2 Suradadi, dan 3 Suradadi, terdapat hampir sama permasalahannya, yaitu siswa masih belum memahami konsep operasi hitung bilangan bulat. Selain itu, kecenderungan peserta didik untuk bersikap pasif dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik hanya terfokus untuk mendengarkan dan mencatat apa yang telah dijelaskan oleh guru. Situasi belajar tersebut menurunkan minat belajar peserta didik, sehingga pemahaman akan konsep materi yang sedang dipelajari tidak optimal. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, permasalahannya itu ada pada pelajaran matematika materi bilangan bulat. Di sini, siswa masih belum memahami konsep operasi hitung bilangan bulat. Kemudian, berdasarkan nilai hasil penilaian tengah semester ganjil pada siswa kelas 4 di SDN 1 Suradadi, SDN 2 Suradadi, SDN 3 Suradadi, dan SDN 1 Leming serta SDN 3 Leming tahun ajaran 2022-2023
menunjukkan bahwa di SDN 2 Suradadi dan di SDN 3 Suradadi hampir sama mengalami kesulitan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Adapun KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 68. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, ditemukan bahwa dalam melakukan proses pembelajaran, guru kebanyakan menggunakan media papan garis bilangan. Namun media yang digunakan kurang bervariasi dan kegiatan belajar yang dilakukan masih berpusat pada guru. Hal tersebut memperlihatkan aktivitas dan pemahaman matematika siswa masih rendah sehingga mempengaruhi terhadap hasil belajarnya. Jadi di sini dapat kita ketahui faktor penyebab kurangnya pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 4, yaitu yang pertama yaitu proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran di sini masih bersifat teacher centered atau pembelajaran masih berpusat pada guru. Dan yang kedua yaitu kurangnya inovatif atau media pembelajaran yang digunakan masih kurang bervariasi. Agar meningkatnya pemahaman terhadap operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat, yaitu dengan cara memperbaiki proses pembelajaran yang semula teacher centered menjadi student centered. Sehingga dalam proses pembelajaran, siswa terlibat aktif dan tidak pasif. Siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi juga berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, salah satu sumber belajar yang digunakan selain buku yaitu dengan media pembelajaran. Dengan menggunakan media, siswa akan memperoleh penguatan yang diakibatkan interaksinya dengan benda-benda konkret yang dapat dimanipulasinya. Pada hakikatnya, dalam tahap awal pemahaman konsep diperlukan aktivitas-aktivitas konkret yang mengantar siswa kepada pengertian konsep dan dapat diimplementasikan dalam suasana yang menyenangkan. Baik, berdasarkan kasus yang ditemukan dan teori yang sudah saya jelaskan tadi, maka upaya yang dilakukan peneliti di sini yaitu dengan menggunakan media pembelajaran berupa koin bermuatan. Maka dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat yang berjudul Pengaruh Media Koin Bermuatan terhadap Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat siswa kelas 4 di Gugus 06 Kecamatan Cerara. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di Gugus 06 Kecamatan Terara. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di Gugus 6 Kecamatan Terara. Kemudian manfaatnya, di sini ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai media pembelajaran serta memperluas inovasi mengenai media pembelajaran. Kemudian selain itu dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Kemudian manfaat praktis yang pertama bagi siswa yaitu di sini dapat melatih kerjasama, interaksi antar siswa, menghargai kemampuan orang lain, meningkatkan motivasi, serta melatih cara berpikir dan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu untuk guru, sebagai sumber informasi dan referensi sebagai bahan masukan, kemudian bisa jadi pedoman bagi calon guru. Kemudian yang ketiga itu bagi sekolah, sebagai sumbangan pemikiran dan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan di sekolah, terutama kepada siswa. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti selanjutnya. Ini diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu media koin bermuatan. Media koin bermuatan ini adalah sebuah media yang berupa koin yang memiliki dua sisi yang berbeda. Ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Sehingga media koin bermuatan dapat diajarkan pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Media koin bermuatan terbuat dari bahan yang berupa koin kapsul yang ditempel kertas karton di atasnya. Kemudian kertas karton ditulis muatan positif dan negatif. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman konsep. Di sini pemahaman itu yaitu proses berpikir dan belajar. Sedangkan konsep itu dasar yang harus dipahami oleh siswa. Jadi pemahaman konsep itu kemampuan untuk mengerti dan mengaitkan ide-ide matematika dengan jelas. Ini mencakup kemampuan untuk mengenali, menjelaskan,
dan menggunakan konsep matematika dalam memecahkan masalah dengan benar dan tepat berdasarkan pengetahuannya sendiri tanpa mengubah makna dari materi yang diajarkan, serta menerapkannya dalam situasi nyata. Kemudian yang ketiga itu yaitu operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat adalah pekerjaan atau tindakan yang dilakukan dengan cara menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Yang selanjutnya kerangka berpikir. Di sini permasalahannya mengenai pembelajaran matematika pada operasi hitung bilangan bulat, yaitu pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 4. Kemudian solusi yang dilakukan oleh peneliti atau upaya yang dilakukan oleh peneliti di sini yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan di sini yaitu berupa koin bermuatan untuk menangani pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. Penelitian ini dilakukan agar kita mengetahui pengaruh media koin bermuatan pada pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 4. Kemudian hipotesis penelitian. Penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis nihil dan yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis nihil yaitu tidak terdapat pengaruh media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di gugus 06 Kecamatan Trara. Kemudian hipotesis alternatif terdapat pengaruh media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di gugus 06 Kecamatan Trara. Baik, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di sini yaitu kuasa eksperimental atau metode eksperimen. Metode eksperimen ini yaitu penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian tipenya yaitu non-equivalent control group design. Kemudian waktunya yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Tempatnya di gugus 06 Kecamatan Trara, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian populasinya yaitu seluruh kelas 4 di gugus 06 Kecamatan Trara yang jumlah keseluruhannya yaitu 145 orang siswa. Sampelnya SDN 02 Suradadi sebanyak 22 orang siswa dan SDN 3 Suradadi sebanyak 24 siswa. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini yaitu observasi dan tes. Kemudian instrumen penelitiannya yaitu lembar tes dan lembar observasi. Lembar tes di sini yaitu untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan atau materi operasi hitung bilangan bulat yang berjumlah 10 butir soal. Kemudian untuk lembar observasinya di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan pembelajaran menggunakan media koin bermuatan. Uji validitas instrumen. Di sini uji validitas instrumen ini untuk mengetahui instrumen yang digunakan tersebut apakah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi sebelum kita melakukan tes dan observasi, kita melakukan uji validitas instrumen terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu teknik analisis data yang terdiri dari uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat ini ada uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas merupakan pengujian data yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan siswa di kelas kontrol dan eksperimen memiliki varian yang sama atau tidak. Kemudian uji hipotesis. Ini ada uji hipotesis independent sample t-test. Uji hipotesis independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui pengaruh media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.